Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi peran pelaku ekonomi. Sebelum kita melanjutkan peran pelaku ekonomi, yang pertama Ibu ingin menyampaikan dulu apa itu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep pelaku ekonomi, rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Yang dimaksud dengan pelaku ekonomi adalah subjek kegiatan ekonomi baik perorangan maupun badan atau organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku-pelaku ekonomi dibagi atas 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga yang dikenal dengan RTK, rumah tangga perusahaan yang dikenal dengan RTP, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Rumah tangga konsumsi secara sederhana bisa disebut juga sebagai rumah tangga keluarga yang terdiri atas suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rumah tangga keluarga adalah pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Yang kedua, total pendapatan rumah tangga berasal dari kompensasi faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi, dan mereka menjadi konsumen semua barang dan jasa. Rumah tangga keluarga menghabiskan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Rumah tangga keluarga juga menyimpan sebagian pendapatannya dan simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Peran dari rumah tangga konsumsi yang pertama, sebagai konsumen, kegiatan rumah tangga konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Sebagai pemasok faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sebagai wajib pajak. Kemudian rumah tangga produksi atau perusahaan. Rumah tangga produksi berupaya menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan rumah tangga produksi sebagai roda perekonomian lewat proses produksi yang dihasilkan. Rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka menyewa faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tenaga keluarga. Mereka menggunakan faktor produksi melakukan kegiatan produksi dan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Mereka membayar pajak kepada pemerintah dan mereka tidak memiliki simpanan. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Jadi, atas dasar pasal 33 ayat 2 dan 3 tersebut, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi dan atas dasar itu juga pemerintah mendirikan badan usaha milik negara yang dikenal dengan BUMN. Nah, jadi peran rumah tangga pemerintah sebagai produsen lewat kegiatan badan usaha milik negara atau BUMN, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. 2. Pengatur kehidupan ekonomi. Sebagai pengatur, pengarah, pengendali kegiatan ekonomi melalui kebijakan undang-undang dan pengawasan secara langsung di lapangan agar kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat atau negara. Sebagai konsumen, pemerintah sebagai konsumen memerlukan barang dan jasa. Misalnya, untuk kegiatan administrasi, pemerintah memerlukan berbagai peralatan kantor dan untuk transportasi, pemerintah memerlukan kendaraan. Selanjutnya, masyarakat rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri juga pelaku ekonomi dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor menunjukkan bahwa negara-negara asing memengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga keluarga dan pemerintah. Kedua usaha tersebut mengharuskan kita untuk selalu membuka hubungan dengan negara lain. Keuntungan yang diperoleh melalui kerjasama dengan masyarakat luar negeri, yang pertama, pemerintah dapat memperoleh pinjaman untuk membiayai pembangunan, hasil bumi dan kerajinan Indonesia dapat diekspor ke luar negeri untuk menghasilkan devisa, memungkinkan pengiriman tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri, memungkinkan negara kita untuk melakukan impor berbagai bahan, kebutuhan konsumsi dan barang-barang modal untuk menunjang pembangunan, memungkinkan adanya alih teknologi yang menguntungkan bagi negara kita. Peran masyarakat luar negeri yang pertama, tempat mengekspor barang dan jasa, memberi pinjaman rumah tangga perusahaan dan pemerintah, tempat mengimpor barang dan jasa, menampung tenaga kerja, memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam, mendatangkan tenaga ahli. Jadi, itulah uh, materi kita hari ini tentang peran pelaku ekonomi. Kesimpulannya, pelaku ekonomi yaitu ada 4, rumah tangga keluarga atau konsumsi, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita, berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.